Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Alfirizkiana dengan NIM 20323027. Di sini saya akan membahas tentang konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Simak baik-baik ya. Lalu, apa saja konstitusi yang pernah ada di Indonesia itu? Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan nama periode Undang-Undang Proklamasi. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku berdasarkan ketetapan melalui Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan hasil kerja BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagaimana dikatakan oleh I.A. Soekarno selaku Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara. Selanjutnya, pada periode kedua berlangsung antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia mengundang PBB untuk ikut serta menyelesaikan persengketaan dengan Belanda. Kemudian dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Isi KMB yang sangat merugikan Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Konstitusi RIS, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, didirikan Uni Nederland merupakan persetujuan pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia Serikat. Yang ketiga, penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS selambat-lambatnya pada tahun 1949 dan pengembalian Irian Barat dilakukan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya, pada periode ketiga yang berlangsung antara 27 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk susunan federasi atau serikat nampaknya bukan bentuk susunan yang dikehendaki oleh negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan dari berbagai daerah untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibatnya, sampai bulan Mei 1950, RIS hanya terdiri dari 3 negara bagian saja, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya diadakan persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam persetujuan itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan dengan cara mengubah konstitusi RIS menjadi undang-undang sementara. Untuk mewujudkan persetujuan itu, dibentukkanlah panitia bersama antara RIS dan RI. Panitia ini bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS dan berlaku sejak 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggunakan sistem parlementer.
Selanjutnya, ada periode keempat yang berlangsung sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada masa 5 Juli 1939 sampai 11 Maret 1966. Dengan diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli, Undang-Undang Dasar bertakon kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan adalah demokrasi yang konstitusional, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan hukum dasar. Kedua, ada masa 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999. Pada tanggal 11 Maret 1966 oleh rakyat dianggap sebagai lahirnya Orde Baru, yaitu orde atau tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara atas dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terakhir ada masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Peristiwa 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran merupakan awal dari era reformasi. Reformasi yang dipelopori mahasiswa dan pemuda menuntut adanya perubahan, di antaranya perubahan konstitusi yang dipandang belum cukup memuat landasan kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.